Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa lagi di Etika Profesi Insinyur. Gambar ini itu adalah harapan kita semua supaya segera mengenakan toga ini ya, dalam wisuda. Anda masih punya waktu 3 tahun ya, untuk menyelesaikan kuliah ini, kecuali Anda terlambat untuk menyelesaikan studi. Ini suasana kuliah, jadi nanti jika Anda melaksanakan kuliah tatap muka, kuliah tidak selalu harus dilaksanakan dalam kelas seperti SMA itu, tidak, tapi dimanapun Anda bisa melaksanakan kuliah. Ini tergantung dari program pembelajarannya. Baik, kuliah kita adalah pengenalan nilai budaya dan etika mahasiswa. Jadi sebagai mahasiswa di dalam kehidupan kampus itu mesti harus mematuhi etika dan mempertimbangkan nilai budaya di dalam kampus. Mengingat di dalam kampus itu terdapat bermacam-macam orang dan berbagai latar belakang budaya yang berbeda. Kampus itu adalah dunia pendidikan tinggi, dan pendidikan tinggi itu dianggap sebagai pendidikan orang dewasa. Jadi segala sesuatunya harus dilaksanakan secara mandiri, tidak bisa bergantung dosen. Ya, kalau dulu Anda itu bolos sekolah, itu gurunya akan mencari. Ya, bahkan orang tuanya ditelepon, kenapa tidak datang ke sekolah. Tetapi ketika Anda masuk di perguruan tinggi, Anda punya tanggung jawab sendiri untuk melaksanakan studi sendiri, ya, sehingga jika Anda tidak kelihatan di dalam kelas, maka dosennya juga tidak akan mencari. Hanya paling-paling bertanya, ya, ini kemana? Ya sudah, begitu aja. Tidak sampai menelpon orang tuanya, kenapa kok tidak masuk, tidak datang. Tidak sampai ke sana. Baik, kegiatan kampus itu dibagi itu menjadi 3 kegiatan yang disebut dengan ini ya, Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi itu terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama itu adalah Dharma Pendidikan dan Pengajaran. Kemudian yang kedua itu penelitian. Dan yang ketiga pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan itu ada ya seperti biasa ketika Anda kuliah, kemudian mengikuti kuliah, mengikuti kurikulum, mendapatkan nilai, mendapatkan indeks prestasi sampai dinyatakan lulus, itulah tugas perguruan tinggi dalam bidang pendidikan. Sedangkan dalam penelitian, itu perguruan tinggi punya tugas untuk menemukan sesuatu yang baru atau memperbarui sesuatu yang sudah ada. Sedangkan pada pengabdian kepada masyarakat, itu adalah menerapkan hasil-hasil penelitian tadi kepada masyarakat, baik masyarakat industri maupun masyarakat umum lainnya. Nah, kegiatan Tridharma itu selalu didasari perilaku 4 ini. Ya, di sebelah kanan, yang pertama berdasarkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah kita bahas pada kuliah sebelumnya. Kemudian juga berdasarkan logika. Jadi harus ada keseimbangan antara wahyu dengan akal.
Yang ketiga memiliki etika, dan yang keempat memiliki estetika. Estetika itu adalah, kalau etika itu hukum-hukum, aturan yang harus dipatuhi, tapi estetika itu lebih banyak kepada perilaku, kesantunan, ya, keindahan, dan seterusnya. Tujuan kuliah kita, jadi diharapkan setelah kuliah ini kita Anda semua memahami dan sadar tentang kebudayaan, nilai budaya dan etika. Ya, ini karena saling berkaitan. Kemudian tentang budaya kampus dan etika keilmuan, beda ya. Jadi antara etika secara umum di dalam Anda bergaul di dalam dunia kampus dengan etika keilmuan. Kemudian aturan-aturan yang berlaku di perguruan tinggi dan hak dan kewajiban mahasiswa. Ya, berkaitan dengan hak dan kewajiban ini termasuk juga nanti muncul larangan-larangan dan sanksi. Ada dua topik kuliah kita. Yang pertama nilai dan budaya kampus, dan yang kedua adalah etika kehidupan kampus. Nilai itu adalah sifat-sifat atau hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Ya. Itu yang disebut dengan nilai. Misalnya suka menolong, gotong royong, dengan tidak membeda-bedakan suku, ras, agama maupun antar golongan. Kemudian nilai itu juga diartikan sebagai sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Ya, manusia sebagai makhluk yang sempurna, sebagai khalifah di dunia. Yang ketiga, nilai itu adalah sesuatu yang baik dan diinginkan masyarakat. Nah, tentu saja penilaian setiap orang, setiap masyarakat akan berbeda-beda sesuai dengan budaya setempat. Nah, sedangkan budaya, ini jadi nanti ada perbedaan antara nilai dan budaya. Kalau budaya itu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi, itu budaya. Kemudian juga terdapat tata nilai, tata sosial, dan tata laku manusia. Kemudian juga budaya itu terbentuk dari banyak unsur. Jadi ada agama, ada politik, ada adat, bahasa, kakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Jadi inilah yang dihasilkan dari budaya. Jadi nilai dari masyarakat Batak akan berbeda dengan masyarakat di Papua misalnya, ya, itu akan berbeda. Dari sisi agama juga akan memunculkan budaya yang berbeda. Nah, dari sisi Indonesia, ya, nilai dan budaya yang mempersatukan Indonesia, yang pertama dari nilai kebangsaan, yaitu nilai-nilai yang wajib kita pahami dan dihayati maupun diamalkan, serta dijaga kelangsungannya, ya, supaya tetap ada, lestari, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh hilang. Kemudian dari sisi budaya, budaya Indonesia adalah budaya timur, ya, yang santun, penuh kejujuran, saling menolong, kemudian bahasanya bermacam-macam, budayanya juga bermacam-macam, agamanya juga bermacam-macam. Ada dua kata kunci di dalam memahami budaya Indonesia ini. Itu yang pertama,
Kalau budaya lama itu baik, ya harus dijaga dan dikembangkan supaya menjadi lebih baik. Sedangkan yang buruk harus diseleksi dan diubah untuk menjadi baik. Nah, kalau tidak bisa, ya berarti harus ditinggalkan. Ini adalah nilai-nilai budaya. Jadi banyak sekali ya, nilai-nilai budaya kita. Ada jujur, tulus, sederhana, ulet, berani, sabar, tekun, dermawan, setia kawan, rendah hati, takwa, terbuka, damai, ikhlas. Itulah nilai-nilai budaya kita. Nah, sekarang kita masuk ke budaya kampus. Jadi kalau tadi budaya secara umum di masyarakat, sekarang kita masuk ke budaya kampus. Nah, budaya kampus itu ada dua, ada budaya yang baik dan ada budaya yang buruk. Ya, budaya yang baik itu budaya akademik, segala sesuatu dihubungkan dengan nilai-nilai akademik, kemudian budaya intelek, ya, cerdas, budaya kritis. Ya, sudah kita bahas kemarin bahwa budaya kritis itu akan membuat orang mencari informasi, baik yang mendukung maupun yang menentang, kemudian membuat kesimpulan. Ya, tidak asal menerima informasi. Kemudian budaya inovatif, inovatif itu memperbarui, menemukan sesuatu yang baru atau memperbarui sesuatu yang ada. Melek informatif, itu berarti menguasai IT, informasi, tidak mudah termakan hoax, dan melek teknologi, dan budaya bersih. Jadi masih sering kita jumpai ya, orang membuang puntung rokok sembarang, membuang sampah sembarang. Kemudian budaya yang buruk ini, nyontek, perpeloncoan, demo, tawuran, maupun bully. Ya. Jadi demo bukan budaya kampus ya. Budaya kampus itu adalah tadi nanti akan kita bahas di kuliah yang berikutnya, yaitu mengedepankan diskusi, ya. Jadi tidak berdemo, tapi berdiskusi. Nah, ini budaya mahasiswa teknik mesin ya, atau budaya mahasiswa di Unhas. Yang pertama adalah religius, beriman dan bertakwa. Kemudian sederhana, rakyat, dan memiliki rasa kekeluargaan. Jadi ketika Anda itu masuk menjadi sivitas akademika Universitas Wahid Hasyim, itu sekaligus menjadi keluarga besar Universitas Wahid Hasyim. Jadi menjadi satu keluarga dengan teman-teman di satu program studi, satu angkatan, satu program studi, satu fakultas, satu universitas, juga menjadi keluarga bagi semua dosen. Jadi kalau di kampus, pengganti orang tua itu adalah kalau Anda punya masalah, ya silahkan ya curhat kepada dosen wali atau dosen yang Anda anggap paling dekat. Kemudian punya pola pikir moderat, toleran, proporsional, seimbang, secara istiqomah atau konsisten. Punya perilaku jujur, malu, berani bertanggung jawab, tekun, sabar, ramah, rendah hati, terbuka, damai, dan ikhlas. Nah, kalau tadi budaya, sekarang kita masuk kepada etika. Apa sih gunanya etika mahasiswa itu? Tujuannya itu adalah membentuk citra mahasiswa. Itu apa ya? Penampilan lah ya. Ya, penampilan atau ya sebagai manusia yang unggul lebih daripada yang lain secara intelektual, cerdas, dan sebagai figur yang memiliki integritas
kritis intelektual, jujur secara intelektual, akademik, profesional, dan terbuka terhadap perubahan. Kemudian yang kedua, membentuk citra mahasiswa yang cerdas dan berkarakter, peduli terhadap lingkungan, kesehatan, dan waktu. Jadi Anda nanti seperti kuliah-kuliah kita sebelumnya, waktu sangat penting. Jadi Anda harus bisa mengelola waktu dengan baik. Nah, ini harus Anda lakukan di dalam kuliah. Gitu. Jadi jangan hanya cuma pasif, yang mendengarkan, kemudian selesai. Tetapi ini yang penting, bahwa mahasiswa itu harus berani mengemukakan pendapat, tidak hanya mengemukakan pendapat, tapi juga harus siap menerima pendapat orang lain ya, di dalam proses pembelajaran, dalam kuliah. Karena kita bicara konteksnya ini di dalam kuliah. Kemudian, mahasiswa itu juga punya tanggung jawab untuk mengerjakan tugas-tugas yang dibebankan oleh dosen. Ya. Jadi jangan meninggalkan, ya, karena kalau Anda meninggalkan tugas berarti Anda tidak memenuhi persyaratan untuk dinyatakan lulus. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam kampus itu kita harus mengikuti semua proses ilmiah. Ya. Yang pertama itu ini ya, berpikir kritis dan rasional dalam menyelesaikan masalah. Ya, tadi kemarin ketika kita kuliah-kuliah sebelumnya sudah menyebutkan bahwa yang namanya berpikir kritis itu berarti mencari informasi yang mendukung maupun yang tidak mendukung, kemudian menentukan kesimpulan. Sedangkan kesimpulannya itu harus rasional, masuk akal, gitu ya. Jadi setiap masalah itu harus dipikirkan secara kritis dan kesimpulannya harus masuk akal. Nah, kemudian kita juga harus bijaksana di dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam beberapa hal, perkembangan ilmu dan teknologi ini bisa dikatakan menyimpang, ya, sehingga kita mesti juga harus memahami bahwa ketika kita mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi juga harus mempertimbangkan wahyu ya, dan lingkungan sekitar kita. Yang ketiga itu adalah ini ya, ini adalah menjunjung tinggi kejujuran ilmiah dan mentaati kaidah keilmuan yang berlaku. Contohnya ini, tidak mencontek karya orang lain, plagiat maupun memalsukan tanda tangan dan lain-lain. Jadi ini semua itu adalah kejujuran ilmiah. Kalau Anda melanggar ini, itu dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa di lingkup ilmiah. Ini kalau di luar itu sama dengan korupsi, ya. Jadi kejahatan yang sangat luar biasa. Oke, ketika Anda masuk ke perguruan tinggi, ya, Anda itu akan berperan sebagai ilmuwan juga. Ya. Jadi ketika Anda sebagai mahasiswa, itu juga secara otomatis itu akan berperan sebagai ilmuwan. Nah, sebagai ilmuwan, Anda punya tanggung jawab untuk melaksanakan hal-hal di sini. Yang pertama, itu punya tanggung jawab untuk menjadi teladan. Kemudian objektif, kalau benar ya dibilang benar, kalau salah ya dibilang salah. Ya, kalau memang orang lain lebih baik dari kita, ya kita ngomong ya dia memang lebih baik dari saya.
kemudian terbuka, mau menerima sesuatu yang baru, kemudian berani mengakui kesalahan. Nah, ini sangat penting karena ilmu pengetahuan itu tidak pernah berhenti. Jadi apa yang ditemukan sekarang mungkin di masa yang akan datang itu sudah tidak relevan lagi, tidak benar lagi. Kemudian kukuh pada pendirian yang dianggap benar. Jadi kalau Anda menemukan sesuatu yang kemudian Anda yakini itu sebagai sesuatu yang benar, Anda wajib mempertahankan. Tetapi kalau kemudian itu terbukti keliru, maka kembali ke yang pertama ini, ya, berani mengakui kesalahan kalau memang salah. Kemudian menerima pendapat orang lain. Seburuk apapun pendapat orang lain itu wajib kita terima. Ya, tetapi untuk melaksanakan pendapat orang lain itu perlu kita pertimbangkan. Tapi kita tadi tidak boleh langsung menolak pendapat orang lain. Dan yang terakhir itu siap menerima kritik. Baik, itu video kita yang pertama. Nanti akan kita lanjutkan dengan video yang kedua tentang hak, kewajiban, larangan, dan sanksi bagi mahasiswa di Universitas Wahid Hasim. Selanjutnya kita sambung ke video yang kedua.